sudah 9 tahun menikah dengan Xiao Yuncheng. Aku keguguran 9 kali. Anak-anak, ibu yang tak becus. Ibu tak bisa melindungi kalian. Gelas arak ini, ibu persembahkan untuk kalian di jalan menuju alam baka. Jangan takut gelap. Qian Yi, kamu lagi ngapain? Dokter Chandra, tubuhmu belum pulih, kamu gak boleh minum alkohol. Sini, kita sama-sama, untuk 9. Anakku yang tak sempat lahir. Ayah, aku takut sekali. Jangan takut. Chandra, jangan begitu. Gimana ya? Bukannya putrimu kasihan padaku kalau begitu, sekalian aku minum beberapa, biar dia puas mengasihaniku sekaligus. Qian Yi, jangan minum lagi. Sini. Bibi, bukan ID maksudku. Lalu apa maksudmu? Kau berharap aku cepat mati, biar kamu jadi putri, satu-satunya putri yang sah? Sudah, cukup, Qian Yi. Wan Er masih kecil. Kenapa kamu bilang semua ini padanya? Jangan salahkan Bibi lagi. Aku tak seharusnya menyuruh dokter memberitahu dia kalau tubuhnya sudah tak bisa punya anak lagi. Aku nggak bisa. Siapa yang bikin jadi begitu? Siapa? Jangan ribut lagi, ya. Aku sedih kehilangan anak. Tapi Wan Er itu masih anak kecil, gak paham apa-apa. Jangan lampiaskan marah ke dia, masih belum ngerti. Dia nggak ngerti sampai 9 kali. Aku kehilangan 9 anak, dan kamu bilang ini karena dia belum ngerti. Karena Bibi benci padaku, aku tak akan tinggal di sini lagi mengganggunya. Ini bukan salahmu. Maaf. Aku yang gagal melindungimu. Ini semua salahku. Maaf. Xiao Yuncheng. Dulu siapa yang bersumpah bilang, akan memberiku sebuah rumah? Siapa bersumpah akan mati-matian melindungi aku dan anak? Sumpahmu dulu dimakan anjing, ya? Beri satu kesempatan lagi. Aku benar-benar tak bisa hidup tanpamu. Jangan minum. Xiao Yuncheng, aku bilang padamu, rumah ini, kalau ada aku, tak ada dia. Suruh dia pergi. Pergi. Terima kasih, Ayah. Selamat pagi, Bibi. Akhir ini Ayah lihat tubuhku sering kedinginan. Semua ginseng darah 1000 tahun dulu Bibi siapkan buat jaga, sudah direbus jadi sup buatku. Sudah bangun? Pas buburnya sudah matang, sini makan sedikit. Kemarin kamu minum kebanyakan, perutmu pasti nggak enak. Hari ini Ayah masak sendiri. Bibi beruntung bisa ikut makanya. Bibi lagi kurang sehat, cuma bisa minum bubur. Sayang, lihat. Masakan ini kelihatan. Kalau kamu suka, suruh Bibi buatkan buatmu. Bibi, wajahmu kelihatan pucat sekali. Walaupun begitu, ini sengaja dimasakkan Ayah untukku. Tapi aku rela bagi sedikit buatmu. Xiao Yuncheng. Itu obat penenang kandunganku. Kau malah merebusnya, lalu memberikannya pada pembunuh anakku. Qian Yi, jangan bicara sekasar itu. Ramuan ini kalau disimpan cuma tersimpan. Wan Er memang sejak awal tubuhnya lemah. Aku tak mau dia sakit. Sudah cukup, makan dulu. Soal kemarin, Sudah lewat. Aku sudah bilang padamu, di rumah ini, kalau ada aku, tak ada dia. Itu pilihanmu. jangan bikin ribut lagi, bisa tidak? Ke depan aku akan Xiao Yuncheng. Buburmu.
Aku jijik, kotor. Pengacara Lee, tolong rapikan apartemen yang dulu. Sekarang aku akan segera pindah ke sana. Nona Gu, barang-barang Anda sudah kami rapikan. Nona Gu, lihat bagaimana rencana perawatan ini? Iya, Nyi. Aku bawakan untukmu agar-agar ikan laut dalam dan sarang burung terbaik. Aku sengaja membawanya untuk menyehatkan tubuhmu. Soal yang sebelumnya, kita lupakan saja. Ya. Apa kamu sebenci itu padaku? Sampai ketulusanku kamu injak-injak begini, kamu marah apa? Dokter Chat, aku sudah pikir aku setuju dengan rencana perawatanmu, dan setuju kamu dan pindah ke apartemen ini. Maksudmu apa? Kamu biarkan pria lain tinggal di apartemenmu? Bintang izin Surya. Menurutmu sekarang aku masih mood buat main permainan saling menyakiti? Kalau begitu, bilang, sebenarnya kamu marah soal. Direktur Surya. Kesimpulannya sudah sangat. Kalau kadar kesturi seperti ini dihirup terus-menerus, dampaknya pada perempuan dalam program Serangku tadi pulih. Sebelum semua kondisi tubuhmu kembali normal. Jangan dekati aroma terapi itu lagi. Xiao Yuncheng, ini dupa penenang yang diberikan putrimu yang baik itu padaku. Wan dia. Dia tidak tahu soal ini. Tidak tahu. Keluarga Xiao sudah 3 generasi jadi tabib. Dia dibesarkan di sana. Masa dia tak tahu artinya bagi wanita yang sedang menyiapkan kehamilan? Dia cuma lihat mentalmu buruk. Dia ingin kamu tidur nyenyak. Sampai kapan kamu akan terus pura-pura bodoh? Dia sedang membunuh anak kita, dan kamu selalu membiarkannya berbuat. Berbuat jahat? Apa yang kamu bicarakan? Wan cuma anak kecil. Anak. Seorang anak yang mencari buku tentang pantangan ramuan saat hamil. Setiap kali aku program hamil, dia malah sibuk meneliti dan ramuan pelancar darah untuk menggugurkan Xiao Yunche. 9 kali, 9 nyawa melayang. Sampai kapan lagi kamu terus menipu diri? Waktu anakku hilang untuk ketiga kalinya, kamu ada di mana? Menemani dia di rumah sakit karena kaget lihat darah di baju. Lalu serangan paniknya saat terbaring di meja operasi menjalani kuret, kamu malah sibuk menidurkan dia. Sudahlah, aku mohon jangan lanjutkan lagi. Wan waktu itu ketakutan sekali, seluruh tubuhnya gemetar. Aku benar-benar tak bisa apa-apa. Xiao Yuncheng, aku tak mau dengar alasan tak. Jangan lupa, Lin Wan dan kamu tidak punya hubungan darah. Aku tahu. Tapi kumohon, jangan anggap Wan sekejam itu. Dia juga cuma anak kecil. Pergi. Pergi. Ciangi, aku tahu sangat marah. Ini salahku, aku mengabaikan perasaanmu. Soal Wan akan bicara dengannya. Kedepannya, barang-barang kacau, aku pasti takkan biarkan dia bawa pulang. Nanti kusuruh dia lebih hati-hati. Boleh? Hati-hati, Xiao Yuncheng, itu 9 nyawa manusia. Aku angkat telepon dulu. Mungkin ada urusan mendesak. Aku sebentar lagi selesai. Kamu yang baik, ya. Cian beri satu kesempatan lagi. Nanti akan kusuruh Wan pindah keluar, aku pasti tak akan biarkan dia mengganggu kita lagi. Kalau badanmu sudah pulih, punya anak lagi. Kali ini, aku yang akan merawatmu sendiri. Cian menikahlah denganku. Aku akan memberimu rumah. Aku akan mati-matian melindungi kamu dan anak kita. Tak satu pun janjimu tepati. Sekarang kamu sudah tak punya kesempatan. Bibi, kamu sudah pulang. Ayah menyuruhku Membereskan semua ini. takut kamu jadi teringat lagi. Lin Wan Di sini tak ada orang. kau tak perlu berpura-pura. Jadi Bibi sudah tahu semuanya. Benar. Aku memang berpura-pura. 9 anakmu juga kubinasakan dengan tanganku sendiri. Kak. Memangnya kenapa? Ayah percaya padaku, itu sudah cukup. Kuceni.
Aku kasih tahu ya, selama aku masih ada, kamu tak bisa melahirkan anak ayah. Suatu hari nanti, aku juga akan mengusirmu dari rumah ini, ayah milikku. Kamu pasti akan membayar semua yang sudah kamu lakukan. Minggir. Bibi, biar aku bantu kamu buang ini sekalian. Kamu mau apa? Lepas. Beri padaku. Waner, Oh ya, aku cuma mau bantu Bibi beres-beres barang, tapi Bibi malah dorong aku. Maaf, Bibi, harusnya tahu Bibi benci padaku, dan tak boleh sembarangan menyentuh barang Bibi. Ini salahku. jangan takut, Waner. Ayah akan bawa kamu ke rumah sakit. Aku sudah berniat melepaskan kalian. Tapi ini kalian yang cari sendiri. Kamu mau pergi? Memangnya ada pilihan lain? Kamu ribut apa lagi? Tak ada yang menyalahkanmu. Benarkah? Ini saja sudah toleransi Aku tidak melakukan kesalahan. Memangnya kamu berhak Aku sudah setuju Wan Er pindah keluar. Kenapa masih mau menyakitinya? Aku menyakitinya? Aku cuma pulang sekali. Bagaimana bisa dibilang menyakiti? Apa kau harus sekejam ini? Wan Er terlalu bergantung padaku. Sejak kecil dia hanya punya aku, satu-satunya keluarga. Dia cuma anak kecil, anggap saja aku mohon padamu. Bisa kau kasihan padanya? Aku kejam? Aku jahat? Kalau baju kau, Putri baikmu ya, yang perlu dilindungi. Hiduplah bersamaku seumur hidup. Waner, jangan takut. Ayah datang. Foto keluarga hari ini. cuma ada aku dan ayah. Ruang kerja ayah paling enak buat istirahat sebentar. Ada aroma yang bikin hati tenang. Diam-diam kupakai kemeja ayah. Kayaknya agak kebesaran. Nyonya City. Barang yang diminta sudah saya bawa. Ini catatan medis dari 9 kali keguguran Anda selama 5 tahun terakhir. Juga analisis berbagai data kondisi tubuh Anda sebelum dan sesudah setiap keguguran. Dokter Surya, tolong bantu saya. Butuh Anda pakai semua ini untuk membuktikan satu hal kepada anak-anak saya. Ada orang yang memang sama sekali tak berniat membiarkan mereka hidup. 1000 teguh. Kenapa kamu datang? Jangan sedingin ini padaku. Lihat. Aku sengaja membelikan bunga matahari untukmu. Kemarin sikapku buruk. Aku minta maaf padamu. Ini dana perwalian untuk Wan Er yang kusuruh pengacara siapkan. Akan mengirimnya ke luar negeri. Aku tak akan membiarkannya lagi di depanmu. Kembalilah. Aku benar-benar sadar aku salah. Jangan siksa aku lagi. Setelah dia pergi, kita kembali seperti dulu. Ya, Ya. Setelah kau mengusirnya, di pesta ulang tahun ibumu lusa, kita bicara baik-baik. ya. Kali ini pasti tak akan mengecewakanmu. Ada urusan di perusahaanku, aku pergi dulu. Nanti agak malam aku datang lagi jenguk kamu. Xiao Yun Cheng, orang yang bisa membohongi dirinya sendiri, mana mungkin benar-benar mengirim dia pergi. MA. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Xinyi, kamu hari ini wajahmu lumayan segar. Ibu akhirnya bisa lega. Aju, kau tak tahu. Demi kesehatanmu, Yun Cheng sampai kurus sekali. Kau harus jaga diri baik-baik. Jangan sampai dia kepikiran lagi. Iya, Tuan Xiao dan Qianyi, pasangan teladan di lingkungan kita. Pria tampan dan cantik, serasi sekali. Katanya Tuan Xiao sangat menuruti Qian Yi. Bahkan melirik wanita lain pun dia tak mau. Benar-benar bikin iri. Kalian terlalu memuji. Sebenarnya bisa menikahi Qian, itu keberuntunganku. Asal dia bahagia, apapun yang kulakukan sepadan. Bagus sekali.
Kalau begitu kita cerai saja. Kalau begitu kita cerai saja. Kian pandai bercanda. Cian Yi, soal begini nggak bisa dibuat bercanda. Benar, Tuan Xiao sayang pada istrinya, mana mungkin bercerai. Jangan-jangan mereka cuma lagi bertengkar. Surat perceraiannya sudah kutandatangani. Setelah kau tanda tangan, kita tak ada hubungan lagi. Mari kita bicara. Bibi, aku mohon, jangan bercerai dengan ayahku. Aku yang salah, nggak seharusnya bikin Bibi marah. Bibi punya unek-unek, luapkan saja ke aku. Bibi mau mukul atau marahi aku boleh, asal jangan cerai dari ayahku. Bibi suruh ngapain pun, aku mau. Itu putri angkat Tuan Xiao, ya, kelihatannya penurut. Nggak nyangka Gu Qianyi bahkan nggak bisa menerima cuma seorang putri angkat. Jago sekali aktingnya. Kalau nggak ambil Oscar, benar-benar sayang. Bu, ibu selalu penasaran? Kenapa selama 5 tahun ini, aku tidak bisa mempertahankan satu anak pun? Apa maksud ucapanmu? Karena cucumu. Dia sama sekali tak pernah berniat membiarkan mereka hidup. Aku bilang, Nona besarku, mana mungkin repot dengan gadis kecil. Kelihatannya anak angkat ini memang tak biasa. Bukan begitu. Qianyi. Wan Er masih kecil, belum mengerti. Benarkah? Aku pura-pura, 9 keguguranmu juga ulahku. Selama aku masih ada di sini, kau takkan bisa melahirkan anak ayah. Nanti, kau juga akan kuusir dari rumah ini. Ayah cuma boleh jadi milikku seorang. Tidak. Bukan begitu. Xiao Yunsing, bagaimana rasanya punya anak angkat seperti ini? Wan Er. Apa maksud rekaman ini? Ayah, ini palsu. Rekaman ini hasil rekayasa. Itu Bibi. Bibi sangat membenciku. Dia sengaja menyuruh orang untuk menjebakku. Oh ya. Ayah paling sayang pada Wan Er. Ayah harus percaya. Menjebak. Xiao Yuncheng, buka matamu dan lihat putri kesayanganmu. Selama 5 tahun ini, bagaimana dia berkali-kali meracuniku. Tidak, bukan begitu, Qianyi. Ada salah paham di sini. Orang di sini ramai, kita pulang dan bicara. Xiao Yuncheng, Jangan bikin ribut, aku nggak akan lepas. Aku tahu cinta padaku. Wan Er sakit, kau tak bisa gara-gara ini lalu menghukumku 3 tahun. Singkirkan tangan kotormu. nak, Xiao Yuncheng, dasar orang jahat. Dulu bagaimana kau janji padaku? Kau bilang, melindungi Qianyi Pegaini karamu melandan jinnya? Kak, sudahlah. Jangan kotori tanganmu. Kenapa kalian memukul ayahku? Memangnya kalian punya hak buat memukul orang? Oh ya. Ayah nggak apa-apa, kan? Kak, ayo kita pergi. 1000 tebing, dengarkan penjelasan. Pasti ada salah paham di sini. Beri aku satu kesempatan, pasti akan cari tahu semuanya. Tak ada yang perlu dijelaskan. Lagi pula, kamu juga sudah tak punya kesempatan untuk menjelaskan. Cenai. Jangan sentuh adikku. Kakak. Bukan Cenai. Beri satu kesempatan lagi. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Kak, ayo kita pergi. Qianyi, jangan pergi. Qian Yi, dengarkan aku. Ayah, Xiao Yunseng. Tinju ini. Buat membela beberapa anak yang belum lahir itu. Mulai sekarang, jauhi adikku. Kalau tidak, keluarga Guta akan tinggal diam. Nenek, Bu. ada apa? Nyonya Tua Xiao pingsan. Panggil ambulans. Ambulans. Cepat panggil ambulans. Minum air dulu. Apa ini sepadan? Demi membuat dia tanda tangan, kamu membuka lukamu di depan semua orang. Kak, aku nggak sakit. Selama 5 tahun ini, yang lebih sakit dari ini banyak banget. Qianyi. Ayah dan ibu sudah bilang, keluarga Gu kami juga bukan orang lemah. Soal ini, keluarga Gu akan hitung mereka. Kak, aku mau keadilan. Anakku tak bisa mati sia-sia. Kakak tahu, apapun yang mau kau lakukan saja. Biarpun langit runtuh, keluarga Gu akan menopangmu dari belakang. Oh ya, surat perjanjian cerai itu, apa dia benar-benar akan... Dia akan tanda tangan. Sampai jadi begini.
Semua ini cuma supaya dia terpaksa setuju bercerai. Antar aku ke rumah sakit. Ya, ada yang gak enak badan? Dokter Chandra bilang ada bukti baru. Aku cuma keluar buat rapat sebentar, tapi kamu malah bikin ibumu masuk rumah sakit. Silin wangi itu. Sama rekaman itu. Dan hasil tes itu juga. Sebenarnya ada apa? Wan Er bilang. Qianyi yang menjebaknya. Menjebak? Qianyi itu siapa, sih? Dia itu. Putri terpandang keluarga Gu. Perlu ya. Mengerbankan tubuhnya sendiri buat menjebak Waner, anak angkat tanpa latar belakang. Menurutku kamu ini. Sudah gelap mata. Ini sudah saat apa? Kamu masih saja membelanya. Masalah ini bukan cuma aib keluarga, tapi juga kejahatan. Keluarga Xiao sudah 3 generasi jadi tabib, kalau ini tersebar. Kalau sampai ketahuan ada anak angkat keluarga Xiao yang menyerang ibu hamil, nama baik keluarga Xiao akan hancur semuanya. Lalu harus bagaimana? Chandra mungkin lagi emosi. Aku akan cari cara lagi buat bujuk dia. Apa kamu masih belum paham situasinya? Chandra marah besar hari ini. Jelas dia sudah bulat mau pergi. Kalian suami istri. Terserah bagaimana. Aku tidak peduli. Tapi nama baik keluarga Surya tidak boleh rusak. Soal Chandra, kerasa dia sudah tak bisa dibujuk pulang. Mana dokternya? Siapa yang buat laporan untuk dia? Berani sekali dia ikut campur urusan keluarga Xiao. Ya. Dia satu perguruan dengan Anda. Sensik Kwan. Silisik ITU. Sekarang jadi repot. Carry Kara. Tapi apapun caranya, jangan sampai dia menghancurkan keluarga Xiao kami. Soal data kondisi tubuh setelah ada hasil analisis baru. Oh ya, ada satu hal lagi. Xiao Tsingfeng. Dia itu siapa bagimu? Dia ayah mertuaku. Aku tahu, keluarga Xiao berpengaruh di dunia. Kalau punya kekhawatiran, Anda bisa mundur kapan saja. Asal bereskan Chen Jikuan, suruh dia ubah ucapannya, bilang ini salah diagnosis, atau bilang ini memang karena kondisi tubuhku Qianyi sendiri. Kalau begitu, urusan ini tak akan jadi besar. Aku tak akan biarkan siapapun menghancurkan ayah. Dr. Chen, pengaruh keluarga Xiao besar, terutama soal jaringan di sistem medis. Kalau Anda ingin mundur, aku tak akan menyalahkan. Aku berterima kasih kalau Anda mau memberitahuku kebenaran soal ini. Keluarga Xiao sangat berkuasa, tapi di mataku cuma ada pasien. Tak ada orang terpandang. Dunia medis tak mentolerir kebohongan, apalagi mengabaikan nyawa. Sehebat kuasa keluarga Xiao, mereka tetap tak lepas dari nyawa 9 anak itu. Masalah ini sudah menyentuh batas prinsipku sebagai dokter. Apapun yang terjadi, aku akan ikut sampai akhir. Dr. Chen, terima kasih. Tapi demi memastikan semuanya aman, kurasa kita masih perlu menyusunnya pelan-pelan. Apa yang kau lakukan di sini? Harusnya aku yang tanya. Bu, kumohon, jangan buang aku. Lagi akting apa sekarang? Bu, aku tahu ibu benci padaku, jijik karena aku anak angkat. Tapi aku cuma ingin jadi anak satu-satunya ibu dan ayah. Aku tak sengaja membuat ibu marah. Kumohon, jangan usir aku, jangan cerai dengan ayah. Aku mohon semuanya, bantu bujuk ibu tiriku, jangan paksa ayah mengusirku. Bukankah Nyonya keluarga Xiao? Dia memaksa anak angkatnya berlutut pada Semuanya, cepat lihat. Ibu tiri keluarga kaya memaksa anak angkat berlutut di jalan. Gadis kecil ini menangis parah sekali. Bu, aku tahu ibu benci padaku karena aku bukan anak kandung ibu. Tapi aku akan patuh. Kumohon biarkan aku tetap tinggal. Lintang Wulan, sandiwara ini mau kau mainkan sampai kapan? Bu, aku tahu aku salah. Jangan pukul aku. Ada yang bisa mati, ibu tiri memaksa anak Apa ini ibu tiri? Kucheni,
Aku akan bikin namamu hancur. Tuan Xiao, gawat, ada masalah. Ada apa lagi? Lihat ponsel Anda, isinya semua videonya. Dan Nona. Aku tak akan biarkan siapapun menyakitimu. Dia sampai berdarah. Lin Warner. Kalau nggak bangun juga, akan telepon polisi. Minggir. 1R. Kamu ada yang terluka nggak? Aku takut sekali. Jangan takut lagi, ayah sudah datang. 1000 menjulang, dia masih anak-anak. Dilihat banyak orang, kenapa kau harus memaksanya? Xiao Yuncheng. Kalau mata buta masih bisa kalau hati buta, tak ada obatnya. Sini. Antar dia pulang dulu. Pelan-pelan. Dengar ya, pulang dulu. Maaf, semuanya. Jangan lihat lagi, bubar saja. Bubar saja. Qian Yi. Maaf, hari ini aku kurang baik menanganinya, tapi 1R lagi labil. Jangan ambil hati sama dia. Bisakah bicara baik-baik? Haruskah jadi begini? Tak ada yang dibicarakan denganmu. Tunggu saja pengacara Li menghubungimu. Nona Qianyi, Tuan Xiao bilang dia setuju bercerai, tapi ingin membicarakan beberapa hal langsung dengan Anda. Baik. Qian Yi. Kau datang. Pengacara Li bilang sudah setuju bercerai. Apa setelah tanda tangan? Sekarang cuma soal cerai. Baru sekarang kamu mau menemuiku? Kita berdua. Tak ada yang dibicarakan selain cerai. Aku tahu. Aku tahu aku yang salah, seharusnya tidak memanjakan 1R. Aku juga seharusnya tidak. Sudah menghubungi sekolah di luar negeri. Minggu depan 1R akan kukirim pergi. Aku janji seumur hidupnya dia tak akan pernah muncul lagi di depanmu. Qian Yi, kamu percayalah padaku, aku tak pernah berniat menyakitimu. Aku tak pernah berniat menyakiti anak kita. Orang yang paling kucintai seumur hidup cuma kamu. Aku cuma punya kamu. Beri satu kesempatan lagi. Kita bersama lagi dari awal, ya? Mulai lagi dari awal. Baik. Kalau kamu bisa menghidupkan kembali ke-9, baru kita mulai lagi. Cheng Yi, kamu harus segini kejam padaku. Xiao Juncheng. Aku sudah memberimu yang pertama. Dia menaruh kasturi di kantong wangiku, dan kau bilang masih muda, belum. Yang kedua, dia menaruh saffron di sup penenangku, dan kau bilang cuma bercanda. Yang ketiga, kau bilang aku kejam dan pedas. Kau suruh memahami hatinya yang rapuh. Maaf. Aku tak bisa memahami. Soal ini. Aku benar-benar nggak tahu. Nggak tahu? Benar nggak tahu? Atau pura-pura buta? Setiap kali anakku pergi, kamu di mana? Sibuk menghapus bukti buat Lin Wan. Kamu sibuk mencarikan alasan buat dia melindungi putri kesayanganmu itu. Aku mohon, jangan lanjut lagi. Kenapa tak boleh bilang? Xiao, kamu selalu bilang cinta aku, tapi berkali-kali cari alasan buat pembunuh itu. Kalau Lin Warner itu pembunuh yang menusuk anakku dengan pisau. Kamu adalah orang yang menyerahkan pisau itu. Aku benar-benar tidak tahu. Di matamu, rapuhnya dia lebih penting daripada nyawa anakku. Dia juga cuma seorang anak. Anak? Xiao Yuncheng, sampai sekarang kamu masih membohong. Aku bilang dari dulu, Lin Wan Er itu tidak normal, tapi kamu tetap tidak. Kamu pikir dia gadis perlu dilindungi. Dan aku orang gila. Bukan. Sejak kecil dia tak punya siapa-siapa, cuma menganggapku sebagai satu-satunya sandaran. Xiao Yuncheng, jangan bohongi dirimu lagi, mungkin kau hanya menganggapnya sebagai putrimu. Dengar. Inilah anak perlu kau lindungi. Dia sakit, ada masalah mental, aku akan membawanya berobat. Tapi karena ini, kau tak bisa memvonisku sakit. Menurut dia, sakit dan rusak beda. Di rumah ini, akulah penghalang bikin kalian tak bisa saling sayang. Dalam sandiwara ayah dan anak kalian, aku tak pernah jadi istrimu. Aku cuma lelucon. Qian Yi, kau istriku. Kaulah yang paling kucintai seumur hidupku. Aku tak mau bercerai. Sampai 3 kali pun aku tetap tak mau bercerai. Xiao Yuncheng. Sudah terlambat. Aku tak mau dengar omongan kalau kau sudah siap tanda tangan. Cari pengacara lagi saja.
Pergi sana. Siapa suruh kamu keluar? Kusuruh kamu tetap di kamar dan merenung, bukan? Aku khawatir pada ayah. Lepaskan. 2 hari lagi akan kukirim ke luar negeri. Tanpa izinku. Seumur hidup ini jangan pernah kembali lagi. Aku tidak pergi. Aku tidak mau meninggalkan ayah, tidak kemana-mana. Pak Xiao, maaf, saya gagal menjaga Nona. Cepat urus prosedurnya untuk dia. Jaga dia baik-baik. Dia cuma boleh jadi milikku. Tak ada yang bisa memisahkan kami. Xiangyi. Ini sudah 3 hari. Xiao Yuncheng itu masih berjaga di bawah. Perlu sur rue Oran Uzirdia? Tak usah pedulikan dia, tempat itu area umum. Dia mau tinggal berapa lama pun terserah. Lagi pula, keluarga Xiao sangat menjaga gengsi. Dia tak akan bisa tinggal lama. HEI. Keluarga Xiao, kalian masih punya malu atau tidak? Apa kata keluarga Xiao? Catania, Xiao Yuncheng boleh menandatangani sore, tapi ada syaratnya. Syarat apa? Mereka menyuruhmu klarifikasi di depan umum kalau keguguran 9 anak semua, karena lalu bilang rekaman di pesta itu cuma lelucon. Benar juga, di mata keluarga Xiao, harga diri lebih penting daripada nyawa 9 anak. Jean Gamara. Syarat mereka pasti tidak akan kami setujui. Aku sudah minta pengacara Li menyiapkan berkas gugatan cerai. Kalau Xiao Yuncheng mau berlarut-larut, kita juga akan hadapi sampai akhir. Kak, beritahu mereka, aku setuju. Apa? Kamu gila? Kamu mau menanggung tuduhan ini? Karena mereka mau yang terhormat, akan beri mereka satu yang terhormat. Pemakaman. Aku tidak mau bercerai. Tidak akan tanda tangan ini. Dasar anak durhaka, kamu tahu sekarang orang-orang di luar bilang apa soal keluarga Xiao kita? Kamu benar-benar mau keluarga Xiao kita? Hancur baru puas? Yuncheng, perempuan itu sudah menekanmu sampai jadi begini. Kalau dia memang benar cinta padamu. Apa dia akan memarahi keluarga? Sekarang asal dia mau jelaskan, nama baik keluarga kita masih bisa diselamatkan. Ini bukan salahnya. Aku yang menyakitinya. Aku akan membuatnya memaafkanku. Sayang, demi seorang wanita, sampai orang tuamu pun tak kau akui, perempuan bernama Lin Waner itu. Sudah kusuruh orang mengawasinya. Dia akan segera dikirim pergi. Kau harus segera bercerai. Dengan keluarga Gu, putuskan semua hubungan. Tak mau bercerai. Ingin bertemu Gu Qianyi sekali lagi. Ingin bicara dengannya lagi. Bicara. Dari pihak keluarga Gu sudah ada balasan. Gu Qianyi sudah menyetujui syarat kita. Asal tanda tangan, dia langsung keluarkan pernyataan. Dia sudah setuju. Lihat, di matanya, asal bisa lepas darimu, dia bisa bilang apa saja. Perempuan seperti itu. Masih ada apa yang kamu sesali? Tidak mungkin, kamu bohong. Qianyi tidak mungkin setega itu. Yuncheng, jangan dengarkan dia. Baik, akan kubiarkan kalian bertemu, biar kamu benar-benar menyerah. Semua klausul di sini sepenuhnya sesuai hukum. Soal itu, kamu boleh tenang sepenuhnya. Gu Qianyi. Yuncheng, sudah setuju bercerai. Aku harap kamu juga menepati janji. Tenang saja. Asal dia tanda tangan, pasti akan bekerja sama, berakting dengan baik. Qianyi. Dulu kamu bukan begini. Xiao Yuncheng, jangan pura-pura romantis di situ, bikin mual banget. Kakak. Akhir pekan ini, aku akan mengadakan jumpa pers. Nanti, aku akan umumkan, kalian dan Yuncheng resmi bercerai baik-baik. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Harus bilang apa? Qianyi. Sebelum tanda tangan, bisakah kamu ikut aku ke suatu tempat? Xiao Yuncheng, kamu gila apa? Lepaskan aku. Qianyi, aku tahu kamu membenciku. Aku yang membawa pulang Wan Er. Merusak kita dan anak-anak, tapi bukan berarti aku tak melakukan apa-apa.
Ini kamar yang kusiapkan untuk anak pertama kita. Waktu itu kamu bilang kamu mau anak laki-laki, jadi kamar ini kubuat biru. Ini untuk anak kedua. Kamu bilang kalau perempuan, kita harus memanjakannya seperti putri. Qianyi, tak satu pun yang kulupakan. Aku sudah menyiapkan kamar untuk setiap anak. Rumahnya masih ada. Kamarnya juga masih ada. Aku mohon padamu, kita isi lagi kamar-kamar ini. Asal kamu kembali. Kita masih akan punya anak-anak baru. Xiao Yuncheng, kenapa? Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Xiao Yuncheng, apa kamu kira kekuranganku itu 9 kamar ini? Kalau begitu, bilang padaku, bagaimana kamu mau memaafkanku? Selama ini tanpa aku lebih buruk. Kalau begitu sana kesan. 9 anak itu ada di perutku, lalu hilang jadi darah. 9 kamar kosong ini kau siapkan buat siapa? Buat hantu saja. Aku bilang padamu, kecuali ke-9 anak bisa berdiri hidup-hidup di depanku dan memanggilku ibu. Kalau tidak, aku selamanya tak akan pernah memaafkanmu. Aku selamanya tak akan pernah memaafkanmu. Kalau kau memang tak menginginkanku, mau usir aku? Lebih baik aku mati saja. Waner, taruh pisaunya. Kalau ayah juga membenci, maka nyawa ini kukembalikan padamu. Waner, bertahanlah sebentar. Dokter, tolong selamatkan dia. Dia putriku. Tenang saja. Kok bisa begini? Qianyi. Ada apa denganmu? Kenapa wajah sepucat itu? Xiao Yuncheng bajingan mengganggumu lagi? Kan kucari dia dan hitung-hitung Kak, orang juga. aku nggak apa-apa, cuma agak mual. Qianyi. Pengacara Li bilang. Pihak keluarga Minta klarifikasi secara terbuka di konf. Kamu benar-benar mau kerjasama dengan mereka memainkan sandiwara ini? Mainkan. Kak, ini bukan sandiwara, khusus kusiapkan untuk keluarga Xiao. Pertunjukan terakhir. Maksudmu? Bukannya mereka jaga gengsi, kalau begitu, di depan semua orang, akan kukuliti mereka. Lapis demi lapis. Biar semua orang lihat, sebusuk apa isi dalamnya. Apa aku jadi orang ketiga? Anak bodoh. Ngomong apa sih? Jangan usir aku. Status dan harta. Aku tak mau apa-apa. Aku juga bisa minta maaf pada Bibi. Asal bisa tetap di sisimu. Aku rela melakukan apapun. Baik. Aku tak pergi lagi. Asal nanti Kau nurut baik-baik. jangan cari gara-gara. Ayah akan menanggungmu seumur hidup. Katanya ribut besar, kok malah datang bareng? Namanya juga keluarga kaya, semua cuma sandiwara. Hadirin sekalian, selamat datang. Hari ini, ada satu hal yang ingin saya umumkan di depan tentang pernikahan putra saya, Yuncheng, dan Qianyi. Setelah dibicarakan, mereka berdua memutuskan berpisah secara baik-baik. Meski tidak bisa jadi suami istri, tapi keluarga Xiao dan Gu tetap akan jadi sahabat keluarga turun temurun. Soal rekaman dan video yang sempat beredar di internet beberapa waktu lalu, sebenarnya itu cuma salah paham. Itu putri angkat anak saya, Waner. Dia cuma bercanda dengan Qianyi. Anak-anak memang belum mengerti, gadis ini juga biasanya suka berakting. Tak disangka, dia dimanfaatkan orang yang berniat jahat. Keluarga Xiao juga bertanggung jawab karena kurang tegas mendidik. Kami sudah membuat semua orang menertawakan kami. Demi memberi penjelasan pada Qianyi, kami sudah memutuskan Ayah. Bagaimanapun, Waner tumbuh di depan mataku sejak kecil. Mulai sekarang, aku akan membiarkannya disisik dan mendidiknya dengan ketat. Aku pasti tidak akan membiarkannya melakukan hal segila ini lagi.
Lelucon macam apa ini? Didik ketat macam apa? Kalian keluarga Xiao. Apa kalian benar-benar sudah tak tahu malu? Keluarga Xiao, kalian benar-benar sudah tak tahu malu? Tengsen, Keluarga Xiao dan keluarga dekat seperti satu keluarga. Kalau bicara begitu, rasanya kurang pantas, ya? Kalau seperti satu keluarga, waktu keluarga Xiao kalian mencelakai adik perempuanku dan anak yang apa kalian pernah ingat? Kalian mau apa? Jangan lupa. Janjimu. Tentu aku tidak lupa. Semuanya. Aku dan Xiao Yuncheng putus baik-baik. Kurasa semua penasaran soal kejadian di pesta terakhir. Kebetulan, ambil kesempatan ini. Aku punya beberapa hal yang juga ingin kutunjukkan pada kalian. Gu Qianyi. Jangan keterlaluan. Qianyi, jangan ribut lagi. Kalau kamu masih marah soal Waner, aku bisa suruh dia minta maaf padamu. Paman Xiao, aku tahu kamu tak akan menyerah sebelum lihat bukti. Jadi hari ini aku sengaja mengundang tamu terhormat. Bukankah ini Dr. Chuan Jichuan? Kudengar dia dan Cheng Feng Xiao dulu berguru pada guru yang sama. Lalu karena mereka berpisah. Dia satu-satunya di dunia medis yang bisa menandingi keluarga Xiao. Bahkan dia juga datang. Sepertinya ini benar. Quan Jichuan. Kamu sungguh mau jadi musuh keluarga Xia? Sebaiknya kamu pikir baik-baik. Dr. Chandra. Ini urusan pribadi keluarga Satria, tolong pergi. Tuan Satria, karena saya sudah datang, mana mungkin saya pergi? Semuanya, menempatkan kesehatan dan kebahagiaan setiap pasien di atas adalah sumpah yang saya ikrarkan saat dulu belajar kedokteran. Hari ini saya berdiri di sini untuk menuntut Ketelan. Membuka mata melihat dunia. Saya dokter penanggung jawab Nona Gu Kirana. Chandra Jikuan, selanjutnya akan pakai bukti medis untuk memberitahu semua orang, di balik yang katanya salah paham dan lelucon itu, sebenarnya adalah pembunuhan demi pembunuhan. Ini analisis sampel darah Nona Gu dari keguguran pertamanya 5 tahun lalu. Seminggu sebelum keguguran, HCG darah dan progesteronnya di puncak normal kehamilan. Tapi setelah itu tiba-tiba turun drastis. Pada saat yang sama, kadar muskon dalam darahnya mencapai 6 kali ambang aman ibu hamil, dan saat itu Nona Gu tidak mengonsumsi makanan atau obat terkait. Muskon bisa terserap lewat kulit. Paparan lingkungan juga bisa menyebabkannya. Cuma dari satu laporan pemeriksaan, bagaimana membuktikan ini ulah manusia? Berdasarkan perkiraan kadar oksigen darah Nona Gu, dia setidaknya harus terpapar terus-menerus selama 72 jam. Sumber kesturi berkonsentrasi tinggi, dan tepat saat itu, Nona Lin kebetulan memberinya sebuah kantong harum penenang. Sisa kantong harum itu sudah dikirim untuk diperiksa. Kemurnian kesturinya mencapai 89%, kadar pengharum biasa. Kalaupun yang kali ini memang ada kaitannya. Lalu 8 kali berikutnya, kerusakan akibat keguguran berulang bisa menyebabkan keguguran kebiasaan. Ini laporan USG kehamilan ke-9 Nona Gu, berbagai bentuknya dalam kondisi normal. Tidak ada tanda kerusakan sama sekali. Kalau Tuan Xiao tidak keberatan, lanjut lihat yang kedua, dari ramuan penenang yang diminum Nona Gu. Di ampas obat itu, kami menemukan banyak bahan yang bikin ibu hamil keguguran. Saffron. Lalu setiap keguguran, kami selalu menemukan sisa obat penggugur yang sengaja dicampurkan ke makanan dan barang-barang pribadi Nona Gu. Ilmu kedokteran tidak berbohong. Sembilan kali keguguran, semuanya akibat racun yang sengaja diberikan terus-menerus dalam waktu lama. Pembunuhan. Ini mengerikan sekali. Mana ada anak angkat, ini iblis. Bahkan bayi di dalam kandungan tak dia lepaskan. Hatinya kejam. Sudahlah, jangan bicara lagi. Bukan aku tidak melakukannya. Lin Waner. Sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan? Jangan percaya padanya. Mereka satu komplotan. Itu Gu Qianyi. Dia menyuap dokter itu, lalu mereka berdua menjebakku. Tubuhnya memang lemah. Tak bisa punya anak. Dia iri karena aku dekat dengan ayah. Dia takut aku merebut ayah.
Mereka mengarang semua kebohongan ini buat memaksaku pergi. Oh ya, aku Wan Er yang ayah besarkan sejak kecil. Diam. Sampai sekarang pun kamu masih mau bohong. Qianyi, aku tidak tahu soal ini. Kalau aku tahu lebih awal. Aku pasti. Xiao Yuncheng, kamu sudah lihat kebenarannya. Tanda tangan. Kita sudah tak ada yang perlu dibicarakan. Lintang Anggraini, kira ini sudah selesai? Semua bukti yang ditunjukkan Dr. Chandra sudah kuserahkan ke polisi untuk diproses. Simpan itu untuk kau, pelan-pelan saja mainkan sandiwara sedihmu di sana. Ayah, tolong selamatkan aku. Aku tak mau masuk penjara. Ayah, semua ini kulakukan demi ayah. Kak Dr. Chandra, ayo kita pergi. Chandra. Chandra, buka pintunya. Qianyi. Kumohon, dengarkan aku. Ada apa lagi? Qianyi. Hari itu kamu lihat. 9 kamar semua kutata sendiri. Masa kamu gak terharu sedikit? Tidak. Mana tidak? Itu rumah anak-anak. Qianyi. Xiao Yuncheng, itu bukan rumah. Itu kuburan. Harus sampai jadi begini? Wal ini memang salah, tapi kalau dia masuk penjara, hidupnya bakal hancur seumur hidup. Aku mohon padamu. Bisa nggak kamu cabut laporannya? Kau mau aku melepaskan? Iya, lepaskan dia, kompensasi apapun maumu akan kuberi. Properti keluarga Xiao, saham, semua bisa. Kalau begitu, suruh dia pergi sekarang ketiga, kembalikan Anak yang belum jadi itu, dibayar nyawa. Tak, kalau begitu, pergi sana. Pembawa sial, benar-benar pembawa sial. Keluarga Xiaoku. Nama baik keluarga selama beberapa generasi hancur di tanganmu. Ayah, kumohon selamatkan Wan Er. Kau hila, dia yang bikin istrimu dan anakmu pergi, juga bikin keluarga Xiao jadi begini. Kau masih mau melindunginya? Tapi dia yang kubawa pulang. Aku gagal mendidiknya. Aku tak mau lihat dia jadi simpanan, juga masuk penjara. Bagus. Hebat sekali. Demi anak angkat, sampai benar salah. Sudah tak bisa dibedakan. Kalau kau mau selamatkan dia, cari jalan sendiri. Keluarga Xiao tak akan keluar uang sepeser pun, juga tak akan pakai sedikit pun koneksi. Mulai sekarang, hidup matinya tak ada hubungannya dengan keluarga Xiaoku. Oh ya, ayah nggak akan diam saja soal benar salahku, kan? Dr. Chen, hari ini aku berterima kasih. Kalau bukan karena Anda, keluarga Xiao mungkin tak secepat itu mengaku. Sama-sama, Nonaku. Aku hanya melakukan tugas seorang dokter. Dokter bukan cuma menyembuhkan orang, tapi juga hati. Anak-anak itu membuatku sedih. Kalau polisi butuh kesaksianku, aku kapan saja hadir di pengadilan. Semua catatan medis sudah kubuat cadangannya. Keluarga Xiao tak akan. Kebaikanmu ini akan kuingat. Hari ini kita capek kamu juga lelah, pulang dan istirahat. 2 hari lagi datang akan kubantu buat pemeriksaan tubuh yang lengkap dan lebih rinci. Rencana pemulihannya. Merepotkanmu. Menurutku Chandra Jaya Sungai lumayan bagus. Jujur. Professionnel. Lumayan juga wajahnya. Masih oke. Yang paling penting, dia juga cukup perhatian sama kamu. Kak, kamu mikir apa sih? Sekarang aku cuma mau balas dendam, biar mereka bayar harganya. Baiklah, nggak usah dibahas. Aigreko. Pulant. Oh ya, Jangan panggil aku ayah. Qianyi benar. Aku yang buta. Aku terlalu memanjakanmu, 9 anak itu. Juga celaka karena aku. bukan begitu, tidak seperti itu. Oh ya, Aku bantu kamu untuk terakhir kalinya. Mulai sekarang, jangan panggil aku ayah lagi. oh ya,
Qianyi, kamu ngapain? Barang-barang ini disimpan cuma bikin makin sedih. Biar Bibi buang saja. Tadi malam aku memimpikan mereka. Bilang di bawah sana dingin, tak ada baju untuk dipakai, tak ada mainan. Dalam hidup ini, akulah yang mengecewakan mereka. Barang-barang ini akan kukirim untuk semoga di kehidupan berikutnya mereka bisa terlahir di keluarga yang baik dan jangan bertemu ibu seperti aku lagi. Aku buka pintunya. Qianyi, Xiao Yuncheng, kamu. Kelua. aku bukan datang buat ribut. Aku datang buat nganter surat cerai. Aku sudah tanda tangan. Aku bisa pergi tanpa bawa apa-apa. Aku tidak mau apapun. Aku tahu sudah menyakitimu. Aku tak pantas minta maafmu, tapi Waner. Kalau masuk penjara, hidupnya akan hancur seumur hidup. Jadi, Mohon, cabut laporannya. Akan kukirim Waner pergi ke tempat terpencil. Kupastikan dia tak akan pernah muncul lagi di depanmu. Aku juga akan suruh orang mengawasinya. Aku sudah suruh dia bertobat. Demi hubungan kita sebagai suami istri. Tolong beri dia jalan hidup. bertobat? Kau minta aku kasih dia kesempatan bertobat, lalu siapa yang kasih kesempatan pada anakku? Kalau kau datang bawa tanda tangan, aku tidak jadi bercerai. Kita bertemu di pengadilan. Aku bukan akan bikin Lin Wan Er masuk penjara, aku juga akan membuat hancur nama baiknya. Perji. Aku tidak mengancammu. Aku sudah menandatangani, apapun setuju atau tidak dengan pernikahan ini. Aku tetap akan bercerai. Kalau begitu, kenapa? Aku gagal melindungimu. Aku yang buta mata dan hati. Aku yang bersalah pada anak kita. Orang sepertimu mau memiliki segala, akhirnya ditakdirkan tak mendapat apa-apa. Keluarlah. Math. Ayah, tolong selamatkan Wan Er. Dasar anak durhaka. Sudah tanda tangan. Sudah. Aku sudah cerai dari Qianyi. Ayah janji, kalau aku bercerai, ayah akan bantu Wan Er. Bantu? Bantu bagaimana? Gu Qianyi sudah bulat tekad mau menghancurkannya, dokter bermarga Chen itu. Bukti di tangannya sudah sangat kuat. Tidak mungkin. Ayah, jaringanmu luas, pasti ada cara. Kalau Wan Er masuk penjara, martabat keluarga Xiao habis. Ayah juga tahu. Keluarga Xiao tak senggap menanggung malu ini. Si Chen Jichuan itu. Bukannya katanya, punya etika dokter yang tinggi. Baik. Kalau begitu, jadikan dia dokter dungu, jadikan dia penipu. Asal tak ada yang percaya omongannya. Bukti-bukti itu cuma kertas bekas. Hei, si tua Yang, tolong urus satu hal buatku. Aku mau. Semua skandal gelapnya. Kalau tak ada, bikin. Besok pagi. Aku mau dia. Nama baik hancur. Dokter terkena diduga memasukkan rekam medis Ditutupi rumah sakit, bocoran eksklusif, Chandra Jaya melakukan kesalahan besar saat operasi, kebenaran keguguran putri keluarga Guna diragukan. Sudah kubilang mana mungkin hanya teori konspirasi. Ternyata dokter itu bersekongkol dengan keluarga Guna. Dokter itu tampak rapi dan terhormat. Ternyata Ke nomor 3 saja. pantas pak. kakak lihat beritanya? Keluarga Xia sudah menyerang Dr. Chen. Kelua, c'est pas censé Kakuan. Kelua, jelaskan pada para korban, katanya dokter ini juga membantu nona besar keluargaku. Memberi kesaksian palsu, kalau punya uang, semua bisa diatur. Chen Chechuan, keluar. Kelua, dokter dungu tak bermoral, keluar. Kelua. Dr. Chen, Maaf, aku yang sudah menyeretmu ke... tak user minta maaf, Nona Gu. Kalau mau menuduh, alasan selalu ada. Mereka sedang menyebar fitnah. Aku segera buat pernyataan. Sudah tak ada gunanya. Sekarang di luar situasi memanas, kalau kamu muncul, malah akan bikin keadaan. Aku juga tidak takut yang bersih tetap akan bersih. Dr. Chen, tenang, keluarga Gu pasti tak akan diam saja soal ini. Qianyi, aku sudah menangkap orang yang membocorkan, datang dan menginterogasinya.
Awasi dia baik-baik. Aku akan segera membawa Dokter Chen ke sana. Sudah datang. Kak. Bicara. Siapa yang menyuruhmu mengunggah posting? Tak ada. Aku lihat sendiri. Dokter Cendana sudah praktik 15 tahun, 0 kecelakaan, 0 keluhan. Kau lihat apa? Lihat catatan transfer dari keluarga Xiao untukmu? Ini foto saat kau bertemu kepala pelayan keluarga Xiao, dan juga 500.000 yang baru masuk ke rekeningmu. Fitnah dan menyebar kabar bohong melanggar hukum. Kalau kau tak bicara, aku akan langsung lapor polisi sekarang. Yanggan. Maksudku. Keluarga Xiao. Kepala pelayan keluarga Xiao yang menyuruhku, bahan-bahannya juga dari... Segera kirim klarifikasi. Kalau tidak, semua bukti ini kuserahkan ke polisi. Nanti kita lihat keluarga mau lindungi. Ya. Atau Ya. Sekarang juga kukirim. Orang tak berguna. Semua kuma orang bodoh. Jadi sekarang bagaimana? Kantor polisi sudah kirim surat panggilan ke 1R. Tak ada cara lain. Salah sendiri. Tak akan berakhir baik. Cuma ada satu cara. Cara apa? Ada orang seperti itu. Membunuh orang. Tapi tak perlu masuk penjara. Maksud Anda? Rumah sakit jiwa. Ini jalan terakhir. Terserah kau saja. Siapkan mobil. Antar Wana ke rumah sakit jiwa. Lepaskan. Aku nggak mau masuk. Aku mau pulang. Aku nggak sakit. Ayah, aku nggak mau masuk. Ikut, masuk dan periksa dulu. Aku nggak mau pergi. Ini rumah sakit jiwa. Nggak mau jadi orang gila. Kamu mau masukin aku ke sana. Mau ngurung aku di sana, iya kan? Lepaskan. Lin 1R, udah cukup belum? Ayah mukul aku. Aku kasih tahu kamu, cuma ada 2 pilihan di depan kamu. Kamu masuk penjara, disiksa hidup-hidup sampai mati. Atau kamu dengar kataku, masuk dan pura-pura gila. Tenang saja. Aku nggak akan mengurungmu di dalam. Kalau mau hidup, pura-puralah gila. Masuk. Nona Gu, ada kabar dari pihak kepolisian. Xiao Yuncheng sudah mengajukan untuk Lin Waner surat diagnosis skizofrenia, gangguan waham kejar. sakit jiwa. Keluarga Xiao ini cepat sekali kerjanya. Benar. Selain itu, mereka mengundang lembaga pemeriksaan berwenang untuk ikut campur. Begitu dipastikan dia sedang kambuh saat melakukan kejahatan, Dia mungkin tidak perlu masuk penjara, hanya perlu menyalani perawatan paksa. Demi menyelamatkan putrinya, Xiao Yuncheng berusaha mati-matian. Cara begini pun kepikiran. Nona Gu. secara hukum, ini memang celah yang sangat rumit. Kalau hasil pemeriksaannya sah, kami juga. Oh ya? Kalau dia sakit separah itu, mana mungkin aku tidak pergi menjenguknya baik-baik? Qiani. Kau mau apa lagi? Paman Xiao pelupa. Aku datang untuk memberimu sedikit harga diri. Dia kepala pelayan Dia bilang, asal buat nama Chandra Jiwaka jadi busuk, 500.000 jadi milikku. Rekaman itu dari mana? Kasih aku. Paman Sura, katakan, tuduhan menyuruh orang menyebar fitnah jatuh ke kamu. Atau ke kepala Surya Wicaksana. Mamu APA, kita sudah cerai. Apa kamu harus menghancurkan keluarga Sura? Memaksa kami hingga jalan buntu, baru kamu puas? Memaksa kalian? Dari awal sampai akhir, keluarga Sura yang memaksaku. Aku paling masuk akal. Kalau orang ini sakit, harus diobati. Kalau sakit jiwa, harus patuh. Tinggal di rumah sakit jiwa. Jangan dilepas buat mencelakai orang. Cianyi. Aku tahu kau benci 1R. Aku sudah menghukumnya. Dia tahu dia salah. Oh, benarkah? Aku sudah menghubungi kepala biksu di kuil kuno 1000 tahun di luar kota. Besok akan kukirim dia ke kuil. Akan kubiarkan dia berlatih, bacakan doa untuk anak kita, demi menebus dosa. Bisa begitu? Bacakan doa? Xia Yunchen, kau suruh pembunuh mendoakan korban? Kau tak takut anak kita merangkak keluar dari bawah tanah dan menagih nyawa? Bukan, Cianyi. Jangan pakai rasa haru palsu untuk menghina anak kita. Aku muak. 3 hari. Apa? Kalau 3 hari lagi aku belum lihat hasil yang kuinginkan, maka rekaman ini Akan dikirim. berita utama dan kantor polisi.
Lepaskan aku tidak sakit. Lepaskan aku mau keluar. Kucini. Jadi kamulah yang mencelakaanku. Dasar perempuan, hidupmu tak akan baik, aku akan membunuhmu. Jangan buang tenaga. Dokter kata kamu parah, harus dirawat seumur hidup. Di mana ayahku? Ayah, tolong aku. Ayahmu sedang sibuk menyelamatkan sisa harta terakhir keluarga Xiao. Kurasa tak sempat datang menemui orang gila seperti aku sudah bilang, akan membuatmu membayar harganya. Sisa hidupmu di balik jeruji besi ini, pelan kau bayar pada 9 anakku itu. Atas dosa-dosamu. Kukini. Sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Setelah ini, kau mau apa? Mau ziarah ke anak-anakku. Kasih tahu mereka. Ibu berhasil. Percayalah. Anak-anak pasti senang. Sayang-sayangku, ibu datang menjenguk kalian. Orang jahat sudah dihukum. Kalian bisa tenang sekarang. Di kehidupan berikutnya, pasti lahir di keluarga yang baik. Dan ayah ibu yang sayang kalian. Seumur hidup aman dan bahagia.